kedua yang akan masuk ialah amal jariah. Berbicara tentang amal jariah yang paling santer ialah wakaf. Dan di sini kita lihat bagaimana almarhum betul-betul mewarisi orang tuanya. Ketika saya baru kembali dari Kairo, saya bicarakan mengenai masalah ini. Bahwa Al-Azhar itu besar karena wakaf orang-orang muslim. Wakaf masyarakat muslim. Sehingga Azhar itu besar. Lalu disampaikanlah keutamaan berwakaf itu kepada pengurus pesantren. Menyebabkan rata-rata mereka berwakaf. Termasuk yang tidak kurang wakafnya Puan Jarek. Awal-awal dia wakafkan rumah empangnya di bawah Salowai. Naik ke Tondorongnya. Kemudian berikut diwakafkan empangnya di Temiran Takalasi. Alhamdulillah. Itulah orang baik hidup di dunia. Sebagaimana dikatakan Rasulullah, Al-Kaisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu ialah orang yang tidak pernah melihat cukup dia punya amal. Selalu melihat dirinya berhutang. Artinya amalnya kurang. Dan karena itu selalu berpikir untuk menyiapkan untuk hari esoknya. Ini amal jariah. Amal jariah. Jadi baik dalam bentuk benda sebagai wakaf kepada pesantren maupun lembaga ini juga amal jariah. Karena termasuk amal jariah ilmu yang bermanfaat dan disebarkan. Mendirikan lembaga pendidikan berarti ia akan menyebarkan ilmu. Kemudian yang ketiga yang akan masuk di buku rekening amal ialah doa. Doa orang-orang yang hidup. Apakah keluarga atau bukan keluarga. Dan yang keempat ialah amal. Di sini saya ingin kemukakan sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan kepentingan kita mengirimkan doa dan kepentingan untuk kita beramal untuk almarhum. Ialah hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Dailami di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mal maitu fi kabrihi illa sibul garikil mutagawwis yang tadiru da'watan min abin au ummin au waladin au sadiqin sika." Tiadalah mayat itu, tiadalah orang mati itu dalam kuburnya kecuali serupa dengan orang yang tenggelam yang minta pertolongan, menanti doa daripada orang tuanya, dari ayahnya, ataukah dari ibunya, ataukah dari anaknya, atau daripada teman yang terpercaya. Fa'iza lahikatu kanat ahabba ilahi minad dunya wa fiha. Apabila doa tadi itu sampai kepadanya, itu lebih bernilai baginya, lebih dicintai daripada dunia bersama isinya. Ini kepentingan kita mengirimkan doa kepada orang-orang mati kita. Wa inna Allah azza wa jalla, dan bahwasanya Allah azza wa jalla la yudhil ala ahli al-kuburi min du'ai ahli dunya, memasukkan di dalam kepada isi kubur, penghuni kubur, doa daripada penghuni dunia, amsal jibal. Wa inna hadiyatal ahya ilal amwat al-istighfaru lahum wassadaqatu alaihim. Dan kita tahu bahwasanya hadiah orang hidup terhadap orang mati ialah al-istighfar lahum, mendoakan kepada almarhum, memintakan ampunan, wassadaqatu alaihim, dan sedekah atas nama mereka.
Apalagi kalau uang yang kita anggap sebagai sedekah ini bernilai amal jariah. Bernilai amal jariah. Saya selalu memberikan contoh kepada masyarakat kita kalau ada pengajian-pengajian atau apa berbicara tentang wakaf mengenai Hotel Grand Zamzam. Siapa jamaah yang tidak mengenal akan Hotel Grand Zamzam? Selama ia betul-betul tiba di Mekah. Kecuali kalau hanya di Filipina, saya tidak tahu. Tapi umumnya jamaah haji hanya mengenalnya sebagai hotel. Padahal ada tulisan besar di atas pintu gerbangnya. Mengatakan apa? Wakaf Al-Malik Abdul Aziz lil Haramain Asy-Syarifain. Wakaf Al-Malik Abdul Aziz lil Haramain Asy-Syarifain. Wakaf Raja Abdul Aziz untuk dua tanah haram yang mulia. Wakaf Raja Abdul Aziz untuk dua tanah haram, Masjidul Haram di Mekah wa Masjidul Nabawi di Madinah. Itu bertuliskan di situ. Ya, tetapi saya biasa sampaikan kepada jamaah, kira-kira berapa biayanya hotel ini, sebesar ini, berapa anggarannya. Tapi tahu hotel ini wakaf. Jamaah tidak tahu. Karena tinggi pintu gerbangnya bertuliskan tulisan Arab, tidak ada lagi barisnya. Jadi jamaah tidak bisa baca. Ya. Apa kata jamaah saya, jamaah kita di Al-Markas Makassar ketika berbicara tentang ini? Ya, mereka mengatakan apa? Susah kita ini gurita. Karena itu katanya adalah kitab gundul. Kita ini sedangkan gondong kita tidak bisa baca, apalagi yang gundul. Dan Raja Abdul Aziz adalah Raja Saudi Arabia pertama yang sudah puluhan tahun yang lalu meninggal dunia. Cuma sudah berapa raja di belakangnya anaknya itu ya yang menggantikan, dan seorang raja itu nanti diganti kalau meninggal dunia. Saya tahun 73 ke Tanah Suci, sudah Raja Faisal, Raja Abdullah yang diganti oleh Salman yang sekarang mendirikan hotel ini, kemudian mengatasnamakan orang tuanya. Sebagaimana tadi ucapan Rasulullah, adalah orang yang meninggal itu seperti orang yang tenggelam yang mengharapkan pertolongan daripada orang hidup. Dan secara khusus marhum ialah ada mengatakan ma'ala ahdikum idza arada ay yatasaddaqa sadaqata tatawwu'in lillah ay yaj'alaha an walidayhi idza kana muslimaini fa yakunu ajruha lahumma wa lahu mislu ujurihima min ghairi ayyankusa min ujurihima syai'. Mengapa kalian tidak pikirkan apabila mau melakukan suatu sedekah sunat karena Allah? Berbicara tentang sedekah, jangan hanya kita melihat dalam bentuk kita dengan uang. Sedekah sunat karena Allah. Mengapa kalian tidak pikirkan untuk mengatasnamakan kedua orang tua kalian selama keduanya itu muslim? Maka keduanya akan mendapatkan pahalanya, dan kepada dia sendiri juga akan diberikan pahala sebanyak yang didapatkan orang tuanya tanpa diambil sedikit pun daripada pahala orang tua tadi. Ketika melihat, membaca, rupanya inilah pegangan Raja Abdullah ketika mendirikan hotel ini, kemudian mengatasnamakan Raja Abdul Aziz, Wakaf Al-Malik Abdul Aziz lil Haramain Asy-Syarifain. Jadi perbuatan anak atas nama orang tua. Dan ini biasa kita dengarkan ini kalau ada di masjid sumbangan almarhum, sumbangan almarhum sekian atau almarhumah. Doa terhadap orang mati itu disanjung oleh Allah di dalam Al-Quran. Di dalam surat Al-Hasyr ayat 10 Allah mengatakan wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanil ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya, ini adalah sanjungan Allah terhadap orang-orang beriman, di mana yang hidup mendoakan
yang telah terlebih dahulu meninggal dunia. Lalu, apa berkahnya buat yang melakukan itu? Buat yang melakukan itu sendiri, Rasulullah SAW mengatakan di dalam riwayat At-Tabarani, "Man istaghfara lil mu'minin wal mu'minat, kutiba lahu bi kulli mu'minin wa mu'minah hasanah." Siapa yang memohonkan ampunan terhadap orang beriman, laki-laki atau perempuan, maka dituliskan baginya, dituliskan pahala daripada setiap yang didoakan tadi daripada orang beriman, baik laki-laki maupun perempuan. Makanya kita biasa mendoakan lil mu'minina Allahumma ghfir lil mu'minina wal muslimin. Kan semua bayangkan berapa banyak orang beriman, kita akan mendapatkan pahala sebanyak mereka itu. Katakan iza ar-rajulu li akhihi bi dhahril ghaib. Apabila seseorang mendoakan saudaranya yang berjauhan dengan dirinya, qalatil malaikah, malaikat berkata, walaka bimaslin, kamu akan mendapatkan sama dengan yang didapatkan oleh saudaramu yang kamu doakan. Ini berkah mendoakan saudara kita, apakah yang masih hidup ataukah yang sudah meninggal dunia. Jadi inilah yang masuk dalam buku rekening amal seseorang apabila telah meninggal dunia, yaitu pertama tadi amal rintisan, yang kedua amal jariah, yang ketiga doa orang hidup, dan yang keempat ialah amal orang hidup, perbuatan orang hidup yang di atas namakan atau dikirimkan kepada almarhum atau almarhumah. Nah, ini kita kirimkan kepada kedua-duanya, kepada almarhum dan almarhumah, ya, nyonya beliau. Kemudian patokan yang ketiga, wa udhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan daripada api neraka dan dimasukkan dalam surga, itulah orang yang benar-benar beruntung dalam hidupnya. Kita sekarang ini menilai orang beruntung dengan ukuran dunia. Ufna tauyanu, beruntungnya si anu, rumahnya kayak istana, mobilnya berapa biji, sebanyak dengan orang yang tinggal di rumahnya. Malah ada yang lebih banyak lagi daripada itu. Belum lagi ada di antara mereka yang punya istri lebih dari satu orang. Ya, istrinya cantik-cantik lagi. Lupa nah. Itu di dunia. Tapi di sini Allah berikan patokan kepada kita. Tunggu dulu. Orang yang beruntung sebenarnya ialah nanti di akhirat. Siapa yang dibebaskan dari neraka dan masuk surga, itulah orang yang beruntung. Mungkin karena orang pramukin ini narik neraka tahu abu ke akhirat dia buat. Lalu dalam hal ini dikasih kata penutup, wa mal hayatu dunya illa mataul gurur. Wa mal hayatu dunya illa mataul gurur. Kamu jangan terbius dengan kesenangan dunia. Tiadalah kesenangan dunia itu kecuali adalah, ya, kehidupan dunia ini kecuali hanyalah kesenangan yang memperdaya. Hati-hati. Ya, jangan kita kena ayat yang terakhir. Ingat, wamal hayatu dunia illa mataul gurur, illa mataul gurur. Dalam ayat dikatakan la tagurrannakumul hayatu, jangan sekali-kali mau terperdaya dengan kehidupan dunia ini. Mataun kalil, kesenangan yang sedikit sekali. Ujung-ujungnya apa? Saya biasa sampaikan ucapan Rasulullah riwayat Abu Daud mengatakan apa? Man ista'malnahu minkum ala amalin fakata mana mihyatan fama fawqahu kana gulula ya'ti bihi yaumil qiyamah. Barang siapa yang kami tugasi dalam suatu pekerjaan, lalu di dalam tugasnya itu ia menggunakan kesempatan menyembunyikan sebatang jarum. Ia menyembunyikan sebatang jarum. Ulangi, ia menyembunyikan sebatang jarum atau lebih daripada itu adalah tindakan korupsi yang ia harus pertanggungjawabkan nanti di hari kemudian. Itu kata Rasulullah. Ini kata kunci terakhir daripada ayat ini. Wa mal hayatu dunya illa mataul ghurur. Jangan. Ya, kiranya
Ya, sampai di sinilah yang sempat saya sampaikan pada malam hari ini di dalam tausiah terakhir daripada kepergian almarhum. Mari kita pegang wasiat ayat Ali Imran ini betul-betul demi untuk keselamatan kita dalam hidup ini, dunia akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.